A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak wangi, aroma jamu. Made in Cikarang, kotanya ilmu. Kurangi kepomu, maka berkurang gibahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita hidup di zaman kepoisme, serba pengen tahu. Apalagi anak muda nih, pas tepat nih di malam minggu, anak muda rasa ingin tahunya, keponya itu tinggi sekali. Karena memang masih banyak yang perlu diketahui. Kalau ibu-ibu ini paling sering dikatakan atau dibahas nih sama guru saya, Ustadz Asad Latif. Karena ibu-ibu ini adalah ras terkuat, kata beliau, di muka bumi ini. Karena di jalanan ada ibu-ibu. Apa yang viral? Gimana dia sen kiri, belok kanan, ibu-ibu itu. Di masjid, ibu-ibu juga. Apa itu yang ramai di masjid? Yasinan. Siang bolong, orang pada tidur, ibu-ibu apa di masjid? Yasinan. Dan kalau kata guru saya, itu yasinan kok bisa sama nadanya ya? Apakah mereka janjian? Padahal jauh. Ada di Kalisari, ada di Jakarta, ada di Cipanas, dan di mana-mana. Ternyata hampir mirip nada-nadanya. Apakah mereka ini emang komunitas? Ataukah mereka itu memang satu guru? Ternyata tidak. Cuman memang qadarullah hampir rata-rata mirip nada-nadanya. Di mana lagi? Di pasar. Di pasar ini kami bapak-bapak, ibu-ibu serba di mana-mana pokoknya. Lihat kalau kata guru saya, kalau lagi beli sayuran, lihat ibu-ibu tuh masya Allah ngobrolin sayuran, larinya apa? Ke tetangga. Sinetron dibahas. Lagi ngebahas sinetron, siapa yang dibicarakan? Tetangga. Dengan gimmick matanya. Tuh. Gimmick matanya. Di pengajian begitu. Enggak ngobrolin, tapi pakai gimmick kalau kata gue. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini rasa kepo ini emang udah jadi dasarnya. Apalagi kalau udah dipanasin sama setan. Yuwaswisu fi sudurinas. Bisik-bisikan setan tuh. Dia udah, ayo cari tahu. Kenapa dia sekarang naik pangkatnya? Kenapa dia hari ini bisa beli motor? Kenapa dia kok semakin kaya? Selalu saja pengen diulik itu yang namanya masalah tetangga, masalah orang lain. Tapi kalau kita membandingkan apa yang disampaikan oleh Sufyan As-Tsauri rahimahullah ta'ala, apa kata beliau? Kurangilah rasa ingin tahumu tentang manusia, niscaya akan berkurang perbuatan gibahmu. Masya Allah, ini sebuah kalimat yang luar biasa, yang ini sejatinya harus dilaksanakan oleh ibu-ibu nih yang tadi dibicarakan oleh guru saya. Ibu-ibu dimanapun berada. Ya, bukan berarti laki-laki enggak, bukan berarti karena ibu-ibu emang cerewet, mulutnya banyak, kalau ngobrol pasti panjang lebar. Tapi bukan berarti enggak ada laki-laki yang seperti itu. Cuman memang yang paling banyak ngomong itu ada ibu-ibu. Kalau kata guru saya, pokoknya kalau udah ibu-ibu ngobrol tuh pasti masa lalu itu diungkit. Apalagi kalau bahasnya pokoknya udah pasti dah itu udah namanya sifat dasarnya wanita. Makanya yuk ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, emak-emak yang selalu pengajian di siang bolong, kemudian yang selalu ada arisan, yang selalu istilahnya menggibah, maka yuk kita perbaiki diri kita agar kita mengurangi rasa kepoisme tentang orang lain. Karena ketika kita tumbuh rasa kepoisme, kenapa sih dia, ada apa dia,
apa dan seterusnya, maka itu akan melahirkan gibah, ngobrol tentang orang lain. Itu memang bukan sesuatu yang haram, tapi itu namanya makruh, ngobrol orang melulu. Ujung-ujungnya nanti apa? Jadi fitnah. Ujungnya jadi fitnah. Kalau udah fitnah apa? Al fitnah tuh asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bayangkan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang muda, yang tua, ibu-ibu maupun yang masih lajang, yang masih perawan, maka yang perjaka juga, yang nanti akan menjadi seorang suami, yuk kita minimalisir rasa kepoisme. Kecuali kita kepo tentang sebuah hukum, tentang ilmu yang mana itu bisa membuat jalan kita ke depan menjadi terang benderang. Kalau itu bagus. Karena seorang yang ahli ilmu sekarang ini, para ulama, mereka bisa menjadi ulama. Kenapa? Kepoismenya tinggi. Tapi tentang apa? Bukan tentang tetangga, bukan tentang harta tetangga, pasangan tetangga, kemudian jabatan tetangga, bukan, tapi tentang kehidupan. Bagaimana supaya hidup ini menjadi lebih bermakna, lebih bermanfaat melalui hukum-hukum yang dimilikinya. Karena Allah itu akan mengangkat derajat orang yang berilmu, sebagaimana yang Allah firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat dibanding orang yang tidak berilmu. Kalau kepo seperti ini, maka ini kepo yang bagus. Mudah-mudahan kita dibersihkan dari kepo-kepo yang hanya melahirkan gibahisme, kepoisme, kemudian sakitisme buat orang lain menjadi sakit, dan fitnahisme jadi fitnah buat orang lain. Mudah-mudahan kita dibersihkan dari kepo itu, tetapi diganti dengan kepo tentang ilmu, tentang mengenal Allah, tentang bagaimana bisa berbuat baik di dunia ini. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita, tuntun kita, bersihkan hati kita, dan diistiqomahkan kita dalam kebaikan hingga akhir hayat kita. Barakallahu fikum, kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.